Wata uta nisin talil madi idza kana li unsa ka abad hindul adha. Wata uta nisin lan utawi tak taknis iku tali ngiringi opo tak taknis. Al madhiya ing fi'il madhi. Idza kana ing dalem nalikane ono opo al madhi iku li unsa marang muannas hakiki. Abad hindul adha contohnya kaya abad hindul adha. Abad menolak. Sopo hindun al adha ing penyakit. Idza usnidal fi'lul madhi li muannasin li hiqqatihi ta'u ta'ni ta'us ta'un sakinatun tadulu ala kaunil fa'il muannasan. Kalau fi'il madhi fa'ilnya itu menunjukkan muannas. Wala farqa fi dzalika bainal haqiqi wal majazi. Hakiki itu berarti ya perempuan. Kalau majazi itu kayak asyamsu, al-qamar. Maka harus dikasih tak. Contohnya abad hindul adha. Dorobat hindun. Lakin laha halatan. Ada dua keadaan. Halatun. Halatun luzumun wa halatun jawaz. Ada keadaan yang wajib, ada keadaan boleh. Jadi tidak selamanya wajib. Tapi ada yang juga boleh. Wasayatil kalam ma'ala dzalik. Ada lagi penjelasan nanti. Wa inna ma talzamu fi'la mudmarin muttasilin aw mufhimin dzatahirin. Wa inna ma talzamu lan angin pestine tetep opo tak taknis fi'la mudmarin ing fi'il kang den isnadaken marang fa'il kang berupa isim dhamir muttasilin kang muttasil au mufhimin atawa kang den sandarake pada isim zahir dzatahirin ing wong kang duweni farji. Baik. Talzamu ta'ut ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah harus ada di al fi'l al madhi fi'il madhi fi mawdi'aini pada dua tempat. Ahaduhuma ayusnadal fi'lu ila dhamirin muannasin muttasilin. Apabila fi'il madhi ya disandarkan pada dhamir muannas yang muttasil. Wala farqa fi dzalik bainal muannasil haqiqi wal majazi. Tidak ada perbedaan antara muannas hakiki dan majazi. Fatakul contohnya adalah hindun qamat wasyamsu tala'at. Dikasih tak ya. Karena itu namanya fi'la mudmarin muttasilin. Wala taqulu qama wala tala'a. Jadi enggak boleh hindun qama atau asyamsu tala'a. Harus hindun qamat ada tak taknisnya. Atau asyamsu tala'at ada tatanis. Nah, fa in kana dhamiru munfasila, apabila dhamirnya munfasil, boleh enggak fi'il madhi dhamirnya munfasil? Boleh. Asal jatuh setelah ilah. Ngerti begitu ya?
lam yu'ta bitta, maka sebaiknya nggak dikasih tak. Contoh nahwu, Hindun maqoma illahiyah. Hindun utawi Hindun iku maqoma orang ngadeg sopo illahiyah angin Hindu, atau illahiyah angin sopo Hindu. Asani ayakun al-fa'ila zahiran, ayakun al-fa'ilu zahirun, hakikiyut taknis. Yang kedua, fa'ilnya berupa isim zahir, fa'ilnya zahir, tak muannasnya muannasan hakiki. Nahwu qamat Hindun, ya, qamat Hindun. Wa huwa al-murad bi qawlihi aw mufhimi dzat tasiri wa aslu hirin harihun, harihin. Wa khudhifat lamul kalimah. Wa fuhima min kalam, abi nggak ngerti nih. Wa fuhima min kalami anna ta'a la talzamu fi ghairi hadainil mawdi'ain. Maka tak tidak tetap pada dua tempat tersebut. Selain dua ya tadi. Maksudnya fala talzamu fil muannasil majazi dhahir, kalau artinya begini, kalau zahir tapi majazi, fa'ilnya zahir tapi majazi itu boleh dibuang. Tola asyamsu. Nanti ya, tola asyamsu. Tapi kalau dibalik, asyamsu tola'at, wajib tola'atnya. Fala talzamu fil mu'an fa dhahir fataqulu tala'a asy-syamsu, boleh. Tala'at asy-syamsu, boleh. Begitu. Wa qad yubihul faslu tarkata ifi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Wa qad yubihu, lan terkadang wenangake opo al-fislu, al-faslu pemisah. Tarkata ing ninggalake tak. Fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Ata nekani al qadiyah ing qadi sapa bintul waqifi, anak wadone wong kang ngadep. Idza fusila bainal fi'li wa fa'il, apabila antara fi'il dan fa'ilnya kok terpisah gitu loh. Ini fi'il, fa'ilnya muannas, terpisah. Muannasnya hakiki lagi. Idza fusila bainal fi'li wa fa'ilihil muannasil hakiki bi ghairi illa, bukan dengan illa. Dipisahkannya bukan oleh ilah, misalnya jaza isbatut ta wa hadfuha, boleh ada taknya, boleh dibuang. Wal ajwad, yang paling baik adalah al isbat, ada taknya tetap, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Fatakulu atal qadiyah bintul waqif. Ata fiil, al qadiyah sebagai apa? Maf'ul, bintul waqifi sebagai. Nah, artinya antara fiilnya, fi'il madhi ya, dengan fa'ilnya terpisah oleh maf'ul bih kan. Maka boleh ata al-qadiyah bintul waqifi atau atat al-qadiyah bintul waqifi. Terpisah sih. Wa qad yubihu al-faslu, ya, tarkatai. Terkadang diperbolehkan memisahkan, ada pemisah untuk meninggalkan tak. Tapi dalam contoh atal qadiyah bintul waqif. Wal ajwad atats, yang paling baik ya atats. Wa taqulu qamal yaum Hindun.
Koma ngendiko. Koma apa? Ngadeg al yauma ing dalam dina iki sapa Hindun. Jadi Hindun ketemu sama koma langsung tidak? Ada apa? Fasil. Kalau ada fasil maka fi'il madhinya boleh dikasih ta dan boleh tidak. Wal ajwadu qomat. Yang apa? Yang baik-baik ya qomat. Wal hadfu ma faslin bi illa fuddila kama zaka illa fatatu binil ala. Wal hadfu lan utawi buang tak taknis ma'a faslin sartane pemisah bi illa kelawan illa iku fuddila dan utamaake. Kama zaka illa fatatu binil ala, contohnya kaya zaka illa fatatu binil ala. Ma zaka ora bagus sopo illa fatatu bini al ala angin anak wadone anak lanange Pak Jadi Pak Allah punya anak laki-laki punya anak perempuan. Tidak ada yang baik kecuali anak perempuan dari anak laki-lakinya Pak Allah gitu loh. Nah, wal halfu ma'faslin bi illa membuang tak taknis yang antara fiil dan fa'ilnya itu fasilnya adalah ilah, ngerti kan? Itu diutamakan. Jadi kalau tadi yang diutamakan fasilnya itu bukan ilah. Tadi fasilnya itu apa aja? Al yauma, dzarab, jar majrur atau maf'ul bih sekalipun. Misalnya dorobat. Ini yang pertama ya. Yang pertama waqad yubihul fasla tarkat ta'ifi. Terkadang diperbolehkan. Ini fasil, kita bicara fasil. Fasilnya apa aja? Bukan ilah ya. Misalnya dorobat fil masjidi Hindun. Ada fasil tidak? Ada. Nah, ini fasilnya nih. Maka diperbolehkan doroba fil masjidi Hindun. Tahu gitu ya? Boleh. Tapi yang paling baik ini dorobat. Meskipun ada fasil juga. Tapi kalau fasilnya berupa ilah, justru wal hadfu ma' faslin bi illa fuddila. Yang paling utama adalah hadfu. Taknya. Contohnya misalnya ma doroba Zaidan illa Aisyatu. Ini kan contohnya. Ma doroba orang mukul Zaidan ing Zaid. Pemisahnya dua lagi. Terus sopo illa Aisyatu angin fa'ilnya dorobanya mana? Ada tatanisnya tidak ada. Lebih boleh nggak ada taknya? Boleh. Tapi yang paling baik al-hadfu, tidak ada tak. Kalau ini dipisah oleh sembarang kalimat, maka yang paling baik itu ada taknya. Kalau ini dipisah oleh, ya kalau ini bisanya, tapi kan gitu, rojahnya tuh. Manamat illa soimah misalnya. Soimah nama orang, bukan soimah wanita berpuasa, bukan. Manamat ora turu sopo illa soimatu angin soimah. Tidaklah tidur kecuali si soimah. Fil masjidin, dalam masjid. Fasilnya berupa apa? Nah, yang lebih utama al-hadfu atau isbat? Al-hadfu. Gitu ya. Kalau dorobat fil masjid Hindun, yang paling baik isbat atau al-hadfu? Isbat. Jadi begitu ya. Ada lagi yang wal hadfu qad dihati bila faslin
Wah, kadang-kadang taknisnya fi'il madi itu dibuang, nggak ada fasil. Ya, ada orang hindun gitu aja. Kadang-kadang tuh begitu. Ya, wa ma'adhamirin dil majaz. Wal hadfulan utawi ngebuang. Iku qad ya'ti terkadang nekani sapa wong. Bila faslin kelawan tanpa pemisah. Wa ma'adhamirin lan utawi sartane domir. Dil majazi kang den sandarake maring fa'il kang duweni muannas majazi. Fi syi'rin ing dalam syair iku waqa'atu miba. Wa qad tuhdhafut ta, kadang tak taknis dibuang minal fi'lil musnadi ila muannasin hakiki min ghairi faslin. Terkadang tak taknis dari fi'il yang disandarkan pada muannas hakiki. Coba Hindun, Fatimah, itu bisa dibuang tanpa ada fasl. Wa huwa qalilun jid, tapi itu sedikit sekali. Ya. Haka Sibawi, yang Sibawi memberikan sebuah contoh. Qala fulanatun, qala berkata sopo fulanatun fulanah. Dicontohkan oleh Imam Sibawi ahli nahwu. Enggak kolats, fasilnya enggak ada. Muannasnya majazi itu. Bukan hakiki bukan majazi. Wa qad tuhthabu ta minal fi'lil musnadi ila dhamiril muannasil majazi wa huwa makhsusun bisy'ari. Adapun tak taknis dibuang yang mana domirnya itu berupa muannas majazi, maka itu pun ada di syair. Pada intinya dalam ilmu apapun, bahkan di dalam ilmu nahwu pun banyak kelonggaran-kelonggaran. Harus begini ternyata boleh begitu, harus begini boleh begitu, harus begini ternyata boleh begitu, gitulah ya. Nah, artinya dalam fikih pun sama, dalam ilmu pun sama begitu. Ya udah berkali-kali kan, tapi ini pandangan daripada Imam Ibnu Aqil. Cara Ibnu Aqilnya. Kalau Imam Ibnu Malik ya rada saklek, harus begini ya begini. Kan ini kan, jadi kitab Alfiyah itu ditulis oleh siapa? Imam Ibnu Malik kan. Kemudian ada yang mensyarahinya, menjelaskan Alfiyah Ibnu Malik tersebut. Nah, kadang yang memberikan penjelasan pun berbeda dengan teks aslinya. Aslinya sama aja. Kan kayak Safinah. Syarahnya itu adalah Kasyifatus saja. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Tapi tujuannya menjelaskan isi kandungan daripada kitab Safinatun Najah. Imriti itu syarah daripada Jurmiyah kan? Ya, Imriti itu syarah daripada Jurmiyah bukan, tapi dinazomkan. Imriti. Bukan, Imriti itu nazomnya Jurmiyah. Ada bednya nggak kalau Imriti itu nazomnya Jurmiyah? Mana bednya? Coba ada yang hafal nggak? Kalau apa namanya? Apa? Coba ulangi yang itu. Apa? Bukan. Itu sih fi ujmiha untuk orang Ajam, wa urbiha untuk orang Arab, wa Rumi untuk orang Romawi. Nah, oh ya, Allah fahal Habrubnu Ajam. Ditaklif
oleh Ibnu Al-Ajurumi. Nah, nazamtuha, saya menazamkan Jurumiyah. Nazman badi'an muqtadi. Saya tuh menazamkan Jurumiyah. Jadi Imriti itu penyusunnya adalah Syekh Syarafuddin Yahya kayaknya. Syekh, ya benar dah, Syekh Syarafuddin Yahya. Nah, beliau itu bikin nazman Imriti itu untuk mempermudah Jurumiyah. Karena kisahnya adalah orang dulu itu tidak banyak penghafal Qur'annya. Kalau sekarang kan penghafal Qur'an itu pada ramai. Bahkan anak kecil pun kadang-kadang orang tuanya mewajibkan hafal Qur'an. Ya orang ulama-ulama dulu rata-rata hafal Qur'annya setelah pinter kitab. Kitabnya pintar baru hafal Qur'an. Karena ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah, ngerti. Kalau sekarang kan pada nggak ngerti mana wajib, mana sunnah. Sunnah didahuluin, wajibnya enggak, gitu kan, payah. Buan hafal Qur'an tujuannya apa gitu tuh ngerti. Mencari banyak-banyaknya pahala tapi meninggalkan kewajiban. Wajib begini wajib. Enggak dosa loh. Anak sekolah nggak pernah ngaji begini dosa. Makanya otaknya pada lembong, polong, kosong, tidak ada kedewasaan. Nah, begitu juga menghafal Quran. Orang nggak ngaji. Kalau bilang ngaji Quran, ya ngaji. Maksudnya ngaji itu tasmi' wa talaki, begini namanya ngaji. Nah, nggak pernah begini mereka itu. Terus ngapalin, terus setoran, terus ngapalin, terus begini. Sehingga kebanyakan para penghafal Quran nggak ngerti agama. Ini kebanyakan di hari ini tapi ya. Tanya aja sih. Jangan ribut ya tapi. Tanya aja. Rukun iman lah, rukun iman. Fardunya sholat. Tanya sholat tuh apa? Nggak ngerti. Bayangin begitu. Nggak ngerti tujuan ngapalin Qur'annya buat apa. Sholat tuh apa? Kamu sholat tuh apa? Ya sebenarnya kita af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yo, masa nggak ngerti ya begitu. Ngomongin perang Badar ya, wah, pusing kan. Jadi kasar sehari-hari kebiasaan mereka ngapalin. Enggak, kita bukan meremehkan mereka, sudah hebat mereka ngapalin Quran tuh gitu lah. Keren. Cuma salah mereka meninggalkan sebuah kewajiban. Tauhid enggak? Tauhid. Dari mana engkau tahu Allah Ta'ala Esa? Enggak ngerti. Enggak ngerti. Makanya banyak orang abinya tuh banyak menghafal Quran, tapi tahu menghafal Quran. Sampai suami istri hafal Quran semua, istrinya selingkuh di TikTok. Itu ngechat abi tuh. Ya udah beberapa bulan yang lalu. Padahal istri saya hafal Quran, Ustaz. Tapi mainan sama laki-laki lain. Saking nggak ngertinya. Ngerti nggak dia selingkuh haram? Ya nggak tahu sih. Astaga, suami aja. Sampai hafal Quran juga ya pasti. Iya sih, alhamdulillah Ustaz. Oh, ternyata suami istri. Suami hafal Quran, istrinya hafal Quran. Ya nggak ngerti agama. Bukan ngelemahin para fa inna hamalatal Quran fi dzillillahi yauma dzalla dzilla illa dzillah. Wah, ada santri pondok di sini. Tak tegur sama ya ada orang. Ngerti akhlak di mana? Baru di pondok ini. Belajar akhlak tuh baru di pondok ini. 2 tahun yang lalu kemana? Enggak ngapalin Quran doang. Fix ngapalin Quran doang. Bukan nyepelein, penghafal Quran tuh bagus. Fa innal hamatal Quran bagus lah. Ada adabu. Kalau mau menghafal Quran minimal ngaji nih, ada kitabnya. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ada kitab namanya At-Tibyan karangan Imam Nawawi.
At-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Sekarang hamil Quran, penghafal Quran suka ngeribah, suka musuhin orang. Kalau nggak berat kumpulan dirasani. Kamu ngerasain sendiri. Abi tuh ngerasain sendiri anak-anak. Antara orang yang lulus bisa ngapalin Quran dengan orang yang dia ngaji agama tuh beda. Awas, jangan nganggep apal Quran nggak ngerti agama. Kamu nanya apa aja agama ke orang penghafal Quran rata-rata nggak ngerti. Syarat nikah apa, rukun nikah apa, apanya apa. Apalagi jual beli, masalah sholat najis saja nggak ngerti, mukhafafah mukholado nggak ngerti. Anda menghabiskan waktunya untuk menghafalkan Quran. Tidak tercela, cuman meninggalkan kewajiban. Kalau sudah meninggalkan kewajiban tuh ya bingungnya gitu jenak. Meninggal kewajiban. Ibaratnya kan masih duwe utang tapi pengen sodako gedean. Harusnya kalau punya utang, punya uang gimana? Bayar utang dulu. Mau sodako saya. Ente punya utang masih sih, tapi sodako dikit ya salah. Bayar utang dulu. Bayar utang dulu beneran. Baru sodako. Tahajudnya rajin di subuhan gitu loh. Tahajudnya rajin di subuhan. Jam 11 siang sholat duha 12 rakaat full. Gak sholat duhur. Puasa Daud lancar, tapi Ramadan dia nggak puasa, gimana coba bayangin? Itu artinya sunnah dia kerjakan, wajib dia tidak ngerjain. Wallahu a'lam.